Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairul bariyah Allah ilayya ma anta illa kanzul bariyah. Khairul bariyah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu adalah kita menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Misbahul Husna serta Putri Dwi Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Demi waktu duha, Walaili idza saja. demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Wala sawfa yu'minuka rabbuka fatardo. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatimam fa'awa. Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dalam fahada. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'amma yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bihi mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Imrana. Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa yang
sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Selamat Menjiwa. Kepada Pak Selamat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara halal bihalal yang berkati. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan ahli baitnya. Yang saya hormati Bapak dari jajaran Polres ini dimohon hadir, tapi karena halangan juga beliaunya tidak hadir. Pada Ustaz Rahmat, pada Ustaz Ahmad Bihan, ada Ustaz Rahmat Basari, setelah itu Ibu Tim Banam, setelah Bapak Ibu wali anak-anak yatim dan anak-anak yatim yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah setelah melewati bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri, hari ini kita dipertemukan dalam suasana silaturahmi, penuh kehangatan dan kebersamaan dalam acara halal bihalal. Acara ini bukan hanya sekedar tradisi, namun juga sebagai momentum untuk saling memaafkan, mempererat ukhuwah dan berbagi kebahagiaan. Kehadiran kita semua merupakan anugerah yang luar biasa. Semoga menjadi bentuk kasih sayang dan kepedulian serta membawa manfaat dan kebahagiaan bagi semua. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur, panitia dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dengan pahala yang akan dapatkan. Dan kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan dan dalam segala hal yang berkaitan dengan kerawan dengan kami mohon maaf apabila ada yang banyak kekurangan. Akhir kata, mari kita jaga semangat kebersamaan, saling mendoakan dan saling menguatkan. Akhirnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Selamat Menjiwa atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi Palestina oleh Ibu Sri Musti. Kepada Ibu Sri Musti, waktu dan tempat dipersilakan. Apakah sampai pada berita tentang Mahanazi? Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Apakah sampai pada berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah merontak berpindah tuan, bahkan manusia yang berdosa? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan
persoalan di negeri sendiri saja menjulang, mereka bersungguh-sungguh tak suka membantu, tak jarang terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, kukatakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalalah. Kita tak hanya bisa diam menyaksikan pergelaran Mahan Nazi, menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hai Abdul Ghaid, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah rasanya bagi kalian bersatu membuka hati, berani mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai Antonio Guterres, apakah PBB itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Mahan Nazi Zionis Israel yang pernah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kalian tak malu pada syuhada Popular, Rahel Corrie dan Josh Galloway? Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi sedikit apa yang kita punya dan mendoakan Palestina. Apakah sampai pada berita tentang Mahan Nazi itu, tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi karunia, seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan, air mata, darah dan denyut nadi manusia. Kita lawan Mahan Nazi, merdeka Palestina. Memasuki acara selanjutnya, yaitu ceramah yang akan diisi oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Kepada Ustadz Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai siang hari ini masih terserah pada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ustadz, para kiai yang sangat saya harapkan keberkahan ilmunya. Yang saya hormati para pengurus, baik pengurus PCNU Temanggung yang sudah memfasilitasi tempat ini,
pengurus dan pembina grup Rebana napa Bu asmane? Al-Mubarak. Al-Mubarak mudah-mudahan semakin berkembang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin hadirat, juga yang sangat kami cintai anak-anak yang selama ini ikut serta memberkahi kehidupan kami. Pada siang hari ini saya tentunya tidak berceramah ya. Saya hanya menyampaikan amanat salam dari para donatur dan para orang tua asuh. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, beliau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih gemilang bagi anak-anak kami yang sangat kami cintai ini. Dan pada siang hari ini juga izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama yang merupakan amanat dari orang tua asuh untuk dimintakan doanya kepada anak-anak yang hadir pada siang hari ini. Untuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup, mohon izin untuk saya membacakan nama-nama tersebut. Yang pertama, almarhum Muhammad Syafiq bin Samsudin. Yang kedua, Samsudin bin Utsman. Yang ketiga, Rosehana binti Sirat. Yang keempat, Isnin bin Hajam. Yang kelima, Sarmina binti Abdul Ghani. Yang keenam, Muhammad Isfahani bin Isnin. Yang ketujuh, Nur Umira binti Samsudin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan kita bisa melaksanakan acara kita pada siang hari ini. Beliau memohon doa terutama dari anak-anakku semua untuk yang sudah berpulang, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan, melipat gandakan pahala amal kebajikan, dan bagi yang masih hidup semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki agar bisa membantu kalian semua. Program anak yatim tentunya sebagaimana panjenengan ketahui sudah berlangsung cukup lama, dan itu perlu perjuangan dari para pengurus untuk bisa bertahan ngerih-rih donatur Pak Bu nggih. Jadi kita itu tugasnya cuma ngerih-rih donatur ben gelem terus bantu. Jadi kalau suatu saat ada yang mundur misalkan karena kondisi ekonomi, mohon dimaklumi, itu pesan beliau. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kita berusaha, terutama Pak Slamet dan Bu Sri yang sudah sedemikian rupa. Saya hanya menjadi perantara saja dengan mereka para orang tua asuh. Jadi Pak Slamet, Bu Sri ngeluh sama saya sampaikan kepada mereka. Anak-anak ada yang ono sunatan, gimana? Ya wis tak telepon ke jal wong tuane arep melu nganu kok ora. Jadi santunan ini bersifat orang tua asuh ya. Jadi boleh jadi suatu saat ada orang tua asuhnya datang ke rumah misalkan nilai, itu bisa aja terjadi. Karena kita sistemnya setiap anak punya orang tua sendiri-sendiri. Kita hanya ngelingki sama nguprak-uprak orang tua asuh. Bulan ini belum misalkan. Dan seringkali Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang saya cintai, tidak sedikit kesempatan atau momen di mana kami ini telat dapat kiriman untuk santunan anak-anak yatim. Wah, itu saya Pak Slamet Bu Sri itu kudu mumet goleki cara pisarane ana sing ngilihi. Itu. Jadi kenapa kemudian saya Pak Slamet Bu Sri kok rewel masalah laporan rapot dan lain sebagainya, yaitu carane ngereh-ngereh ben tetep ono
bantuan, tetap ada santunan, ya kayak gitu Pak. Apalagi sekarang sudah diwanti-wanti oleh pemerintah Singapura, kondisi ekonomi ke depan akan sangat berat untuk Singapura. Apalagi Indonesia, orang bahas Indonesia lah ya. Singapura negara yang ekonominya kuat saja, itu pemerintah sudah memberikan warning, memberikan peringatan antisipasi ke depan ini dengan bergolaknya Donald Trump dan ISIS yang ada di Suriah dan lain sebagainya, itu menjadi sedemikian rupa. Belum lagi dengan Cina dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran saja antisipasi, tapi kami berusaha untuk terus ada insya Allah bagi yang berhak dan membutuhkan. Maka beberapa kali Ibu Sri mengusulkan, Ustadz, ada satu anak, dua anak ini anak yatim, nggak ada ini, jangan dulu, karena kita mempertahankan yang sudah ada itu juga tidak gampang. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kandidat atau nama-nama yang sudah dimasukkan belum bisa kami tampung ya. Jadi setiap ini sebagai informasi saja, bukan niat apa-apa karena bukan uang kita. Kami tidak mengeluh karena itu kewajiban kami yang memiliki banyak kawan. Ketika melihat anak-anak yatim, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan. Sekali lagi hanya doa anak-anak yang sangat kami harapkan. Dan hari ini juga mohon izin, mohon doa juga. Hari ini adalah hari ke-100 hari meninggalnya ibu kami. Mohon doa panjenengan semua, terutama anak-anak yatim, mudah-mudahan almarhumah diberikan kelapangan, kebahagiaan, dan diampuni segala kesalahan, dilipat gandakan pahala setiap amal kebajikan. Berikutnya, saya sudah kadung dipanggil sebagai ustadz, jadi saya nyampaikan dikit saja lah ya. Nah, oh ya, tadi saya baru salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena kami yang ada di sini tidak melihat kepada agama tertentu, tapi siapapun yang membutuhkan, jika kami mampu, atas nama kemanusiaan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-insanu imma akhun laka fid din wa imma akhun laka fil khalqi. Sesungguhnya setiap manusia itu kalau bukan saudaramu seagama, ya saudaramu atas nama kemanusiaan, atas nama penciptaan, atas nama makhluk. Nah, jadi mohon maaf untuk yang tadi non-muslim, saya belum sempat mengucapkan salam. Mudah-mudahan sejahtera. Berkenaan dengan silaturahmi atau yang orang kita menyebut halal bihalal, saya juga nggak tahu kenapa namanya halal bihalal gitu. Kudune haram bihalal ya, haram tadi halal, tapi ini halal bihalal, tadi jual-jualan barang halal. Maksudnya saya kira semua sudah tahu adalah kosong-kosong. Kalau cah nonom sekarang kan kosong-kosong, artinya besok mulai naik gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon izin para ustadz, para kiai, mohon ijazahnya. Jadi ada satu, saya akan membacakan satu ayat pendek saja. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Innamal mu'minuna ikhwah, sak temene menungso kuwi sedulur. Sesungguhnya manusia itu, semuanya manusia itu saudara. Para peneliti tafsir menegaskan bahwa ayat itu bunyinya ikhwatun, sak temene wong-wong Islam kuwi, wong-wong beriman kuwi sedulur. Ora kaya sedulur loh ya. Di situ disebutkan
sedulur, sak temene, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatun, itu saudara. Siapa orang-orang yang beriman? Ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, dan kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sama-sama meyakini Tuhan yang Maha Esa, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini kenabian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita adalah saudara. Ayatnya bukan kaikhwah, bukan seperti saudara, tidak, tapi saudara. Kalau saudara disatukan oleh nasab, maka orang-orang beriman disatukan oleh keimanan kepada Tuhan, kepada Allah, dan kepada Rasul atau utusan. Maka fa'aslihu, maka damaikanlah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya itu untuk mendamaikan. Nun sewu, kalau dalam Al-Quran itu umat Nabi Muhammad disebut umatan wasata. Umatan wasata. Kita nonton sing ngertos makna umatan wasata betul. Apa Pak? Umatan wasata. Jenengan nak kalau khairul umuri awsatuha, sebaik-baik umur itu yang di tengah-tengah. Jadi umat Muhammad itu adalah umat yang di tengah-tengah. Maksudnya apa itu umat yang di tengah-tengah? Sebenarnya umat wasata itu panjenengan ngertos wasit. Wasit itu saking wasata. Wasata artinya yang menengahi. Jadi umat sing menengahi, ora sidik-sidik gelut, tapi nek ana wong gelut diakurke. Tidak gampang tersulut oleh berita-berita hoak, tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak seharusnya langsung dipercaya. Karena biasanya halal bihalal itu sebenarnya, kalau kita tahu ya, halal bihalal itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa Pak Bu? Penting? Satu, setahun sekali. Jangan halal bihalal setahun sekali. Nah, jenengan durung bodo wis halal bihalal njaluk ngapura ditakoke. Ana apa sih kok njaluk ngapura iki? Karena itu digemblok setahun sepisan. Nah, 1 tahun sekali itu sebenarnya satu saat di mana kita dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita ini, saya yakin bapak dan ibu-ibu tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, naudzubillah, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak durhaka pada orang tua, tidak, pasti tidak. Tapi disebut oleh para ulama, dosa itu ada 3 macam. Adzulmu salasatun, dzulm atau dosa atau kedzaliman itu ada 3. Yang pertama, dzulmun la yaghfiruhullah, dosa sing ora dingapurani, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Asyirku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, dzulmun yaghfiruhullah, dosa sing langsung dingapurani karo Allah, yaitu dosa hamba kepada Allah. Salate dilambat-lambatke, salat subuh jadi salat duha, misalkan, ya kan, sholat asar jadi sholat malam dan lain sebagainya, itu dosa hamba dengan Allah. Nah, itu bisa langsung dimintakan ampun kepada Allah. Allah Rahman, Allah Rahim, diampuni, bisa langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga ada dzulmun la yatrukuhullah, ada dosa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, artinya tidak pernah diabaikan oleh Allah, diampuni tapi tidak saat itu, yaitu ada syaratnya. Dosa apa itu? Dosa antara manusia dengan manusia yang lain, dosa antar makhluk. Itu Allah dereng ngapunten nek panjenengan dereng nyuwun ngapunten kalih yang bersangkutan. Padahal kinten-kinten sing langkung pemaaf niku Allah napa manungsa? Manungsa niku nek kon pemaaf angel, Pak. Kon ngeling-eling kesalahane wong lah, itu tak selama-lamanya dia akan ingat itu salahe wong. Manusia itu pendendam. Manusia itu tidak seperti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Arhamur Rahimin.
Sehingga ketika kita berbuat dosa kepada Allah, kita bisa mohon pada Allah dan berharap kasih sayangnya. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada manusia, sulit Pak, Bu, panjenengan nyuwun ngapunten, minta maaf kepada orang itu lebih sulit ketimbang minta maaf. Apalagi kalau di depan Allah kita nggak pernah gengsi, tapi di depan orang kita gengsi. Jo ngasih kon njaluk ngapura. Niku nek ibu-ibu sing teng Wonosobo niku, nek sing tariki mboten nggih. Teng Wonosobo niku ngoten nek ditakon nek kon njaluk ngapura, jo ngasih, sing salah kae kok nyong sing kon njaluk ngapura. Lah, berarti leburnya dosa kita terhadap manusia lebih angel ketimbang dosa kita kepada Allah. Kita astagfirullahaladzim, panjenengan banyak bersolawat dan lain sebagainya, memohon wasilah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia, maka halal bihalal ini sebenarnya untuk kita ini menggugurkan seluruh halangan untuk memohon maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Tak kira kalau setiap hari seperti Rioyo itu adem ayem bangsa Indonesia itu, ya kan? Nggak ada yang merengut, semuanya tersenyum, semua memberi maaf, semua meminta maaf. Kan kalau hari raya itu kan rata-rata orang ketemu mesti minta maaf, sugeng ngriati nyuwun ngapunten. Tapi nah hari-hari biasa gitu enggak? Enggak. Jauh Pak Bu ya. Makanya halal bihalal sebenarnya merupakan gerbang untuk kita mendapatkan ampunan Allah, terutama dosa-dosa antara kita dengan manusia sing prakteknya luwih angel untuk ngapurani daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan berpanjang kata. Sudah saya sampaikan sambutan, nasihat, pesan. Oh ya, satu lagi untuk anak-anak, prestasi sekolahnya ditingkatkan. Itu juga salah satu cara kami pamer kepada orang tua asuh. Ki bocah pinter mosok arep mandek gitu loh. Anak umpamane bijine kok jeblok terus kemudian saat yo tak tuduhke, lha wong kaya ngono ki ra niat ki piye? Ya Pak Bu ya, kenapa kita tuh ngeyel, kenapa kita tuh, saya Pak Slamet, Mbak Sri itu yang jelas Pak Slamet sama Mbak Sri lah yang selalu berhubungan dengan panjangan-panjangan ini, yang selalu saya oyak-oyak karena saya juga dioyak-oyak ya. Dan mohon doa juga untuk Pak Jumadi dan juga Ibu yang sekarang sedang sakit. Ibu Jumadi sekarang harus selalu kemo karena ada kanker di tubuh beliau, sudah stadium lanjut. Jadi mohon doanya ya, mohon doanya untuk anak-anak, terutama doakan untuk Ibu Rafiah atau Ibu Jumadi, membutuhkan doa panjenengan semua. Juga Pak Jumadi juga yang sudah beberapa tahun ini tidak bisa datang ke sini. Setiap Idul Adha biasanya beliau berdua datang untuk menengok anak-anak. Ini sudah berapa? 3 tahun ya, 3 kali lebaran kayak Bang Toyib ya, 3 kali lebaran tidak bisa menengok karena beliau berdua ini sakit ya. Mohon doanya. Saya kira itu saja untuk sambutan pada sore hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang benar-benar sudah mensupport majelis dan acara kita pada siang hari ini, dari rombongan Rebana dan juga para pembinanya yang luar biasa. Saya sudah lihat YouTube-nya Bu, saya sudah lihat videonya di YouTube. Kalau nggak salah saya sudah subscribe itu ya. Nah, saya ngomong gini karena saya juga punya channel YouTube, jadi silakan di subscribe punya saya. Nah, ini guyon saja. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya juga selaku pribadi, keluarga dan juga kawan-kawan semua mengucapkan minal aidin wal faizin kepada panjenengan semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ampunan dan maghfirahnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu yang hadir pada sore ini yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Haji Ustaz Rahmat beserta Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Selamat Mujiono serta Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan saya muliakan. Marilah acara pada siang ini kita duduk bersama-sama dengan bacaan doa. Semoga dengan doa kita semuanya apa menjadi hajat panjenengan sedaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita berdoa, kita duduk dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in 'adadana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bika nafika wa amanika wa 'ayalika wa jibarika min kulli syai'anin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'in wa dhibrin wa kulli syai'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna bil 'afiyah was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah bil hal wal ma'ad. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Khususkan seluruh orang-orang hadirin di majelis. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan min haitsu la yahtasib. Allahumma salimna min afatid dunya wa fitnatiha wa ahwaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu